cerita gitu tentang kayak gadungan yang aku juga jadi korban. Oke. Bapak Heru yang sangat baik sekali, terima kasih sudah saya bisa naik. Di sini aku tuh ya kenal sama yang namanya Teddy Garuda itu dari FB. Dia itu mengaku sebagai akun Irwan Syahputra, tapi udah lama sekali, udah 5 bulan 8 bulan yang lalu lah. Cuman aku tahu dia itu ada di dalam penjara 3 bulan 4 bulan yang lalu. Aku kenal dia, terus aku berusaha mau menolong dia agar tidak menipu para perempuan lagi gitu. Tapi ternyata kalau emang orang sudah seperti itu ya emang gitu lagi gitu, nggak mungkin berhenti gitu. Jadi sia-sia gitu aku menolong dia juga. Terus aku pernah sempat kirim uang juga. Nah udah ketahuan seperti itu, dia masih kerja seperti itu, ya aku viralkan lah di FB dan lain-lain gitu, di FB, di TikTok. Tapi dianya malah ngancam mau apa itu melaporkan balik karena katanya pencemaran nama baik dia gitu, seperti itu. Jadi gimana gitu, minta apa itu namanya itu, minta solusinya atau apa ya, pencerahannya gitu, harus gimana gitu. Sekarang masih ada komunikasi, masih. Nah, dia sudah ngeblok ke nomor HP saya. Jadi, maksudnya pencerahan ya, seperti apa? Ah, pencerahan mana maksudnya? ya maksudnya apakah saya salah memviralkan dia, sementara saya itu berusaha untuk mempersempit jalan dia gitu supaya tidak menipu lagi para perempuan-perempuan yang lain atau TKW-TKW yang lain gitu. Ya enggak salah. Kalau misalnya memang Mbak niat memviralkan di media sosial, nggak masalah, nggak ada salahnya, bagus ya, justru lebih bagus itu viralkan ya. Iya karena dia itu tahu asli sama itunya itu sama gitu, orangnya itu sama, satu orangnya, cuma dia itu ngedit foto dia dipakai seragam, tapi wajahnya wajah dia asli gitu kok. Gimana maksudnya? Maksudnya dia itu kan pakai seragam, tapi wajahnya itu bukan wajah orang lain, tapi wajah dia sendiri gitu. Oh, jadi di edit mukanya. Iya, dia di mukanya. Ya memang ada juga yang seperti itu. Dia menggunakan badan cara yang asli dengan menggunakan si penipu tersebut. Ada yang seperti itu modelnya. Jadi kalau misalnya Mbak memviralkan di media sosial, ya nggak masalah, nggak ada kesalahan itu, silakan saja gitu. Intinya kan juga memberikan informasi di bawah akun seperti itu kan. Iya, sementara itu apa, dia itu seakan tidak ada takut-takutnya gitu Pak. Pas aku viralkan kayak gitu tuh dia itu malah ya silakan aja kamu mau viralkan atau apa, karena saya nggak pernah takut, gak gentar juga katanya gitu. Ya mereka nggak akan takut karena itu kan mata pencaharian mereka gitu. Dan mereka juga ya, kebanyakan yang melakukan hal itu kan napi gitu loh. Jadi mereka mau dihukum seperti apa lagi, mau dimasukkan kemana lagi. Ya betul, ya memang dia itu seorang napi, saya juga sudah tahu gitu. Soalnya saya cari tahu dia itu siapa, orang mana, dan ngeluarin uang belum? aku baru 3 juta. Aku pernah ngirim uang sama dia buat nolongin dia pengeluaran dia per bulan 3 juta. Dapat 3 juta.
aku pas ngirim dia itu pas udah tahu bahwa dia itu bukan seorang TNI gitu. Aku berusaha nolong dia untuk dia Tolong apa? biar dia itu tidak merusak lagi para perempuan-perempuan yang lain gitu. Maksudnya aku sebagai perempuan itu Kamu ngirim enggak, itu dia buat apa? itu bertahap buat makan dia Pak, buat iuran katanya. Kan tentara itu lagi. Kenapa? Aku ngirim dia itu pas udah tahu bahwa dia itu bukan seorang tentara gitu. Oh jadi Mbak ngirim uang itu kalau dia udah tahu dia napi, dikirimin uang. Per bulan 3 juta. Ya, berusaha untuk apa? Biar dia itu tidak enggak, 1 bulan itu aku cuma ngirim 1 juta gitu. Jadi selama 3 bulan sejuta mengirimi seorang napi. Luar biasa ya usia. Nah, iya. Kenapa Mbak? Udah tahu dia napi itu hanya untuk menolong. Menolong. Mungkin bodoh gitu ya. Enggak menolong gimana maksudnya? Emang dia minta tolong apa? Bisa ditolong. Maksudku menolong itu biar dia itu dia kan katanya ada iuran per minggu atau apa untuk menutupi iuran dia gitu. Ya emang urusannya sama kamu apa sama dia iuran dia gitu. Oke, Mbak. Tidak ada urusannya, cuman aku tuh berusaha untuk dia itu tidak bekerja seperti itu lagi karena kita itu shit gitu itu bohong. Gimana bis? Oke, sebentar. Ya itulah kalau perempuan sudah tidak salah. Kamu benar. Pertanyaan saya, sudah tahu dia seorang narapidana ada di penjara, kamu kasih uang agar dia tidak menipu perempuan lain. Benar atau salah? Benar. Iya, tujuan dia alasan. Sebentar. Karena kamu mengharapkan dia hanya berfokus padamu. Ya. Oke, berarti intinya adalah kamu ngarepin dia. Oh, oke. Kan saya sudah bilang nih, dengan tujuan kamu memberikan uang, walaupun dia narapidana, iya, kamu mengharapkan orang yang seperti itu akan menjadi lebih baik. Saya rasa Anda tidak salah. Saya rasa Anda nggak salah. Kuat-kuatin uang kamu, kerja kamu sampai bengek, kirimin uangnya buat dia. Iya, nggak apa-apa, itu bagus itu. Menurut pendapat saya bagus itu. Kenapa? Kamu yang kerja sampai bongkok, kamu dimaki-maki sama majikan, uangnya buat menyenangkan orang lain. Dan ya udah, itu tujuan kamu ke sana. Karena kamu tujuannya adalah membahagiakan orang lain, bukan membahagiakan dirimu sendiri. Paham nggak maksud saya? Dan kamu sudah tahu nih di titik bahwa laki-laki yang sudah seperti itu tidak akan mencintaimu. Dia nggak akan, sayang. Kamu sampai bengek pun, dia nggak akan mencintaimu karena itu. Jadi maksudnya itu setelah tahu semua itu ya betul. Iya, nggak ada dalam cerita, nggak ada sayang. Meminta orang lain berubah demi kamu, bohong. Seseorang akan berubah karena dirinya sendiri. Tidak ada alasan orang berubah demi kamu. Saya kasih tahu kamu. Mungkin aku tidak seperti perempuan yang satunya lagi ya. Dia perempuan yang satunya lagi itu sudah mengeluarkan uang sampai 200 juta gitu. Nah ketahuannya dari situ. Ya sudah aku mundur. Ya inilah. Perempuan yang sudah dia bersama dia selama 2 tahun gitu. Dan dia itu bukan cuma satu perempuan itu saja, sayang. Banyak. Ngerti nggak maksud saya? Bukan cuma satu perempuan itu aja. Tapi yang perempuan yang 200 juta itu tahu napi juga dia. Tahu nggak kalau dia itu napi?
Dia pelan, Bang, itunya sinyalnya. Dia sudah tahu dia salah tapi yang mungkin dengan perasaan dia mau menolong. Kalian yang polisi beneran dan kamu yang tentara beneran kalah kamu. Wow, wow, wow. Muklis, kamu yang dibiayai ibumu jutaan. Muklis, sebentar, Mbak. Muklis, kamu yang dibiayai orang tuamu untuk menjadi tentara, kamu yang belajar dinas bertahun-tahun, Pak Heru yang bekerja sampai banting tulang, nggak tahu pagi, nggak tahu malam masih dikritik, kalah kalian pendapatannya dengan orang yang di penjara, banyak perempuan yang mencintai dari hati yang paling dalam. Ya satu loh, nggak satu loh, nggak satu. Dan tahu nggak Mbak, penipu itu mengatakan apa pada saya? Mereka itu dalam 1 minggu memiliki target 100 perempuan untuk dicari. Jadi random, Bang. Jadi saya tuh dulu pernah dikasih listnya. Saya dikasih list. Saya tuh ditantang. Miss Yuni, saya tahu kamu menolong perempuan yang bodoh. Tapi saya berhak berjalan dengan cara saya. Kalau bisa sadarkan 100 perempuan ini dalam jadwal saya dalam jangka waktu 1 minggu. Kalau kamu mampu menyadarkan mereka, saya akan berhenti menjadi penipu. Tahu nggak, Bang, saya nelpon satu-satu perempuan, dia bilang apa? Miss Yuni iri. Miss Yuni itu tidak dicintai oleh orang Indonesia, makanya Miss Yuni tidak ingin saya mencintai polisi. Miss Yuni itu tidak laku di Indonesia, makanya Miss Yuni itu nikah sama orang Cina. Sampai sekarang saya tuh sakit hati kalau ngingetin orang jatuh cinta sama polisi. Karena mereka bilang saya iri. Karena mereka sudah tua tapi dikejar-kejar oleh polisi. Paham? Sampai di sini paham. Kenapa saya itu tempur sama sindikat itu males. Karena sindikat punya jadwal 1 minggu itu 100 orang. Dan di dalam itu ada beberapa orang terorganisir 6 orang. Ada yang jadi CEO, ada yang jadi manajer, ada yang bagian penyelidik, ada yang bagian bea cukai. Jadi mereka punya job description masing-masing. Nah, bunda-bunda ini saya ingatkan, jawabannya Miss Yuni iri karena Miss Yuni tidak dicintai oleh aparat. Hebat toh? Hebat kan? Dan akhirnya di antara 100 itu yang kena orang 20, per orangnya 200. Kalikan 20. Akhirnya mereka nangis-nangis ke saya cuma bilang apa? Saya bilang, ini nomormu kan? Ini nomor HP-mu kan? Saya pernah WhatsApp kamu kan? Saya udah ingatkan kamu kan? Jawabanmu apa? Miss Yuni terlalu kepo. Miss Yuni itu selalu ingin tahu orang lain. Jaga anak dan suamimu. Saya masih ada screenshot-nya itu. Nomor-nomor itu saya itu ada screenshot-an di Facebook saya. Mau apa saya? Selain saya bilang terima kasih. Akhirnya saya selalu bilang, tepuk dada tanya selera. Kalau seleramu polisi, seleramu aparat, silahkan kamu menjadi keparat. Paham? Jadi mbaknya, gak usah khawatir. Kamu masih punya track record di situ, dan nomormu itu masih disimpan oleh mereka. Percayalah, percayalah. 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, pasti masih ada orang-orang yang akan mencarimu atas dasar cinta. Karena dengan trik lain. Karena kamu itu dirimak, ini kena 10 juta ya, dalam kasus ini. Jadi abang-abang itu nggak lupa, penipu-penipu itu nggak lupa. Karena mereka memasukkan di sistem mereka. Ini yang kena, ini yang nggak kena, ini yang kena, ini yang nggak kena. Dan yang paling mengerikan, orang sudah kena, sudah saya ingatkan, saya tempur sama sindikat, ada rekamannya, setengah tahun berikutnya kehilangan uang lagi, Bang. Dengan cara yang lain. Dan
Sindikatnya bilang apa? Menang saya kan Miss Yuni. Jadi ini semua tergantung dari mereka, Bang. Kalau mereka nggak sadar, percuma dikasih tahu. Kenapa sekarang saya sama ibu-ibu yang ngeyel itu? Udah, habisin uangmu. Habisin. Sawahmu ada, habisin semuanya. Nanti kalau udah habis, cari saya lagi ya, nangis lagi ya. Nggak bisa kita memberikan edukasi orang yang sedang jatuh cinta. Nggak ada. Nggak masuk. Nggak masuk. Silakan. Jangankan kalian yang orang biasa. Ibu-ibu yang sudah menjadi bayangkari asli aja berani meninggalkan suaminya demi bayang-bayang. Benar nggak, Bang? Ya, udah. Saya cuma ngingetin orang-orang di sekitar saya. Dan ini yang cerita saya ingatkan buat orang-orang yang ada di sekitar saya. Kenapa? Anak buahnya Mas Uya Kuya, timnya Mas Uya Kuya sendiri. Timnya yang setiap hari menyaksikan penipuan-penipuan. Kena jerat sama oknum polisi yang ngaku polisi. Timnya Mas Uya Kuya itu kurang apa? Tuh kena juga. Nggak percaya sama Mas Uya Kuya. Tanyain lain kali sama Mas Uya Kuya. Oke, Ibu Queen sudah paham ya? Ibu? Iya, Oke. cuman aku di sini mau minta tanya itu apakah aku memviralkannya itu tidak Tidak salah. Tidak salah. Teruskan. mencemarkan nama baik. Cari saya. Cari saya. Saya tuntut balik. Nggak usah takut. Cari saya nanti. DM saya. Nggak apa-apa. Cari saya nanti. Kalau dia masih ngancam. Kasih nomor saya ke dia. Oke. Jadi kasih DM ke kita kalau Ibu di itu. Misalnya Nggak apa-apa. Ya udah, jangan baca komen. Ya udah, turun, Bu. Ini masih ada Ricky yang mau naik. Makasih, Ibu. Oke. Ricky, Bang. Siapa Ricky itu? Halo. Waalaikumsalam. Iya, Bang Ricky. Siap, Bang Ricky. Iya, Bang. Bahkan ada yang tentang saya bercerita bahwa dia di telepon ataupun awalnya ketemunya di Facebook, kemudian video callan karena profile picture-nya ganteng gitu ya, biasa dong. Perempuan kan suka sama yang ganteng-ganteng, dia terpikat. Kemudian video callan, setelah video callan mereka mulai melakukan intens komunikasi, bahkan yang menjurus-jurus. Akhirnya sampai buka-bukaan dan ternyata di screen recording. Dan setelah itu mulai mengancam bahwa akan menyebarkan video atau fotonya yang tadi ngobrol dengan Bang Kera itu. Itu modus yang sering banget di sini menjadi korban. Enggak itu cowok, enggak itu cewek. Kalau cowok ditelepon sama cewek yang